Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samsudin. Profesi saya sebagai tenaga ahli arsitektur di salah satu perusahaan konsultan engineering di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membawakan materi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam berbasis landscape, di mana materi ini sangat penting karena dalam melaksanakan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan, kita harus menyesuaikan tipe-tipe landscape di tempat yang akan kita bangun sarana dan prasarana wisata alam. Dari materi ini dapat dipelajari tipe-tipe landscape yang terdiri dari 1. Perairan laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Dataran rendah dan lahan basah termasuk rawa atau gambut. 3. Perairan darat, sungai, dan danau. 4. Dataran tinggi termasuk pegunungan dan gunung berapi. 5. Landscape khusus atau KRAS. Unsur-unsur penting dari materi ini: 1. Dapat lebih mengenali tipe landscape di kawasan hutan, pantai, atau laut, dan seterusnya. Kedua, dapat menentukan jenis-jenis struktur atau konstruksi yang akan ditempatkan sesuai tipe landscape masing-masing daerah. Manfaat yang kita dapat peroleh dari materi ini akan mendapatkan suatu efisiensi dan tepat guna dalam hal struktur yang akan diterapkan atau dipakai dalam pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kondisi alam atau tipe landscape masing-masing daerahnya. Saya akan coba menjelaskan secara garis besar dari tipe-tipe landscape yang perairan laut atau pesisir. Contoh, dalam pelaksanaan struktur atau pembuatan struktur di pesisir pulau-pulau kecil ini, tentunya kita harus memperhatikan ekosistem laut yang ada di daerah tersebut. Itu intinya salah satunya. Yang kedua, untuk dataran rendah dan basah atau rawa. Pada daerah ini tentunya biasanya kita akan kesulitan menentukan pondasi. Dalam penentuan pondasi untuk bangunan di dataran rendah lahan basah ini memerlukan kajian khusus dan perhitungan khusus. Jadi ke depan sebelum melakukan atau menentukan konstruksi bangunan yang dipakai untuk bangunan rawa atau gambut, harus dilakukan kajian khusus untuk mendapatkan tipe pondasi yang tepat. Untuk daerah perairan darat, sungai, dan danau, di sini cenderung kita lebih aman dibanding dua kondisi landscape tadi. Tentunya kita di sini akan memperhatikan mungkin dari struktur tanah dan kondisi perairan danau itu. Baik, untuk lebih detailnya nanti saya akan lanjutkan di kelas virtual bimbingan teknis perencanaan pembangunan sarana prasarana wisata alam di kawasan hutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.